Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Yayasan Sepeda Adaptif Indonesia yang berdiri sejak tahun 2017 lalu memiliki misi memberikan dampak positif pada hidup anak berkebutuhan khusus. Mereka berupaya memberikan sarana kepada anak-anak berkebutuhan khusus agar tetap bisa melakukan mobilitas dengan sepeda adaptif atau handbike. Terbatasnya akses dan mobilitas bagi para penyandang disabilitas menggerakkan sekelompok pemuda pegiat sepeda dan olahraga mendirikan Yayasan Sepeda Adaptif Indonesia atau Sepedaptif. Sejak 2017 lalu, yayasan tersebut menginisiasi sebuah gerakan sosial yang fokus kepada penyediaan alat bantu mobilitas melalui sepeda adaptif atau handbike yang menyasar anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Adaptif atau handbike merupakan sepeda yang khusus dibuat sesuai kebutuhan dari rekan-rekan penyandang disabilitas daksa yang memiliki 3 buah roda yang bergerak dengan cara mengayuhnya dengan menggunakan tangan. Hingga saat ini, Yayasan Sepedaptif telah membuat 3 buah sepeda adaptif untuk 3 rekan penyandang disabilitas daksa yang telah lama bermimpi memiliki sepeda. Baik, untuk membahas lebih lanjut bagaimana kiprah yayasan yang digagas anak-anak muda untuk membantu para penyandang disabilitas melakukan mobilitasnya, kini bersama kami telah tersambung melalui sambungan Zoom Muzaffar Ihsan Wibowo selaku co-founder Yayasan Sepeda Adaptif. Selamat pagi Mas Bowo, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dika, kabar baik. Baik, Mas Bowo, tadi kita lihat di tayangan luar biasa inovasi yang sangat berguna dan bermanfaat untuk para kaum disabilitas. Bisa dijelaskan kepada pemirsa, apa itu sebenarnya Yayasan Sepeda Adaptif dan fokusnya itu kemana, Mas? Oke, baik Mbak Dika, terima kasih. Ya mungkin sejak 2017 bersama dengan beberapa kawan-kawan lainnya kami mencoba menginisiasi sebuah gerakan sosial kemanusiaan yang berbasis volunteerisme yang memang fokus kepada penyediaan alat bantu mobilitas melalui sepeda adaptif atau handbike yang khusus diperuntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Baik, ini apa sih yang melatar belakangi akhirnya terbentuklah yayasan ini dan Mas Bowo serta teman-teman sendiri mau berdaya guna, mau memberikan manfaat untuk teman-teman disabilitas. Apa yang melatar belakangi? Ya awalnya mungkin munculnya gerakan ini tuh tidak sengaja ya Mbak, karena memang ada beberapa hal. Yang pertama mungkin karena sepeda, karena kami memang sebagian dari kami merupakan para penggiat sepeda dan juga penghobi sepeda dan olahraga. Lalu kami juga ya mungkin sedikit memiliki niat berbagi lah dari apa yang kami bisa dan apa yang kami punya. Dan juga beberapa kali memang kami sempat melakukan kegiatan kemanusiaan bersama lah. Dan tentu kami juga melihat data yang ada mengenai penyandang disabilitas. Tentunya ya hampir 30,3 juta penyandang disabilitas atau sekitar 14% yang ada di Indonesia. Dan memang 34%-nya adalah dari penyandang fisik dan juga 80%-nya tentu kondisinya rentan miskin dan juga miskin. Sehingga kami mencoba untuk berpikir apa kira-kira yang dapat kami lakukan dengan latar belakang tadi dan juga permasalahan yang ada yang tentu sangat dekat dengan keseharian kami dan juga kebetulan kami berangkat dari latar belakang profesi dan juga keahlian yang berbeda-beda sehingga kami mungkin tidak sulit untuk merakit sebuah ide untuk ya membuat sepeda khusus untuk anak-anak atau penyandang disabilitas daksa di Indonesia. Baik, jadi bisa dibilang ini memang kerja dan juga ide sama-sama ya. Mas Bowo, ini berapa lama prosesnya dari mulai ide sampai realisasi dan apakah risetnya cukup panjang? Kalau dilihat ini kan memang memerlukan tenaga juga dari teman-teman disabilitas, dari kenyamanan mereka, lalu kondisi fisik mereka. Apakah memang risetnya sampai sejauh itu? Ya, tentu karena kami bermula tadi sejak 2017 dan memang sejak 2017 sampai hampir 2019 kita terus meriset ya, riset and development mengenai desain, mengenai kesesuaian dari sepeda ini karena tentu kami percaya bahwa semua anak-anak penyandang disabilitas daksa itu memiliki keunikannya masing-masing.
baik dari sisi bentuk, baik dari sisi ukuran dan lain-lain. Sehingga mungkin selama 2 tahun itu kami coba untuk ya desain dan juga lain-lain itu, akhirnya di 2019 kami bisa membuat sepeda yang ya sedikit proper lah untuk anak-anak dan juga penyandang disabilitas daksa. Baik, setelah proses yang panjang dari ide sampai realisasi, ada trial dan error juga. Sampai saat ini bisa digunakan untuk seluruh teman-teman dengan tunadaksa atau memang ada kategori tertentu yang bisa menggunakan dan mengoperasikannya? Ya tentu kami memang fokusnya untuk rekan-rekan atau anak-anak penyandang disabilitas daksa, karena memang ya semua tadi saya bilang punya keunikan masing-masing, tapi tentu proses yang kami lalui adalah yang pertama adalah nanti kita akan survei dulu bagaimana kita bisa melihat kondisi dari teman-teman disabilitasnya, apakah memang ya mohon maaf dia memiliki kekurangan di kaki sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah itu yang nanti kita coba identifikasi. Setelah itu kita masuk ke dalam tahapan fitting biasanya. Jadi fitting itu adalah bagaimana kita mengukur dan juga menyesuaikan bentuk ukuran dari tubuh itu ke sepedanya. Jadi memang semua penyandang disabilitas daksa pasti berkesempatan untuk bisa memiliki sepeda, namun tentu nanti secara bentuk, secara ukuran yang tentu kita akan coba jembatani dan akhirnya bisa sesuai dengan kebutuhan penggunanya tentunya. Baik, sejauh ini sudah berapa banyak sepeda aktif yang sudah diproduksi dan bagaimana mekanismenya untuk teman-teman disabilitas bisa mendapatkan mobilitas atau fasilitas ini? Ya, sampai dengan saat ini kita sudah membuat 3 sepeda ya yang memang sudah digunakan oleh teman-teman. Ada 2 untuk anak-anak disabilitas daksa dan 1 memang untuk penyandang dewasa. Dan sebenarnya caranya sangat mudah sebenarnya, karena tinggal buka akses media sosial kita di Instagram, nanti kita bisa berkomunikasi bagaimana kita bisa buatkan sepeda, tapi tentu dengan kondisi ya, karena kita juga terbatas dari sisi biaya pendanaan, dari sisi tenaga kerja dan lain-lain. Tapi tentu semua akan kita coba fasilitasi, makanya kita coba bermitra dengan semua pihak tentunya untuk bagaimana gerakan ini bisa lebih masif dan juga bisa lebih bermanfaat secara luas, seperti itu. Baik, jadi memang harus bersinergi dengan beberapa pihak juga begitu ya, agar ini bisa berjalan dengan lancar. Sampai saat ini, pihak mana saja yang terlibat dan bagaimana alokasi dananya? Ya ada beberapa pihak donatur yang memang telah sampai dengan saat ini telah membantu kami ya dalam bentuk misalnya alat bantu produksi atau mesin produksi, uang dan juga mungkin tenaga ya, karena ya kami sangat butuh dan memang sampai dengan saat ini akhirnya kami memiliki sebuah bengkel sederhana yang ya alhamdulillahnya bisa untuk memproduksi secara reguler sepeda-sepeda yang memang dikhususkan untuk anak-anak disabilitas. Namun tentu kami juga membuka peluang selebar-lebarnya memang jika ada pihak-pihak lain yang ingin membantu kami dan berkolaborasi tentunya untuk bisa bersinergi memasifkan gerakan ini agar kebermanfaatan lebih luas seperti itu. Baik, untuk memasifkan ini selain menggunakan atau memberikan fasilitas dan juga menciptakan sepeda aktif, teman-teman Mas Bowo juga tim melakukan kegiatan free ride. Nah ini sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dari kegiatan ini apa, Mas? Ya free ride tentunya tujuannya satu ya, melakukan uji coba sepeda adaptif ini atau handbike ini secara langsung digunakan oleh rekan-rekan disabilitas. Dan juga ya tidak menutup kemungkinan jika ada masyarakat umum yang ingin mencoba sepeda adaptif, kami persilahkan. Dan yang kedua tentu ya bagaimana kita bisa mengetahui, karena tadi kita juga ada proses fitting ya. Jadi kita selalu membuat sepeda ini sesuai dengan kebutuhan penggunanya, sehingga kami ingin mengetahui kesesuaian handbike yang memang sudah kami buat dengan si penggunanya. Dan juga proses serah terima, kadang memang kalau memang kita sudah selesaikan sepedanya, kita akan serah terima di event free ride itu. Dan terakhir mungkin kegiatan promosi inklusi disabilitas di ruang publik, karena ini penting bagi rekan-rekan disabilitas untuk dapat mengakses fasilitas-fasilitas publik sama halnya dengan kita. Jadi semua alat bantu mobilitas yang tentu ramah disabilitas itu
bisa dinikmati oleh rekan-rekan disabilitas juga, seperti itu Mbak. Baik, jadi memang ini adalah ajang untuk maksud kami mempromosikan juga sepeda aktif seperti apa, juga mengajak masyarakat untuk lebih aware juga terhadap teman-teman disabilitas dengan tantangan daksa ini, begitu ya Mas ya? Baik Mas Betul. Bowo, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan, salam untuk teman-teman dan kita tunggu lagi karyanya. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Mbak Dika, sampai jumpa. Baik pemirsa, setelah jeda kita akan menghadirkan berita dan informasi menarik dalam bahasa Mandarin. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hal Indonesia.